Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Berkas FM menyalakan energi maju saya Danang Prayogi. Alhamdulillah sore hari ini tepat di hari Jumat 30 April 2021 atau di hari ke-18 Ramadan 1442 Hijriah kita dapat berjumpa kembali, kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini di zona Islami sore spesial Ramadan dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Dan kami berkasa sore hari ini kita akan membahas seputar keutamaan doa yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Qayyum Munafal. Semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Selamat sore kepada para santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, pada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita dimudahkan oleh Allah. Di antaranya adalah tolabul ilmi, mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tak pandang usia, cuman tata caranya yang berbeda. Dan orang yang mencari ilmu itu hidupnya pasti akan mulia, tentunya dengan niat yang benar. Kalau niatnya salah ya rugi. Nah, karena orang yang mencari ilmu dengan niat yang benar, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surganya Allah. Bahkan sampai malaikat itu rela meletakkan sayapnya untuk diinjak oleh para pencari ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang keutamaan doa. Jadi alhamdulillah sekali Mas ini ya. Karena apa? Kita dalam keseharian kita alhamdulillah selama bulan Ramadan ini masih diberi pertolongan oleh Allah. Tentunya itu semua adalah dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjalankan aktivitas apapun diberi kemudahan meskipun dalam keadaan berpuasa. Jadi kita tidak makan mulai pagi sampai sore menjelang maghrib ya. Ini mestinya perutnya ini kosong, tapi kita saja tetap semangat. Karena apa? Orang mencari ilmu itu kalau memang tidak mendapat ridho Allah sangat sulit. Tapi kalau orang memang sudah dikehendaki Allah menjadi yang baik dan mendapat ridhonya, maka kalau tidak mengaji, kalau tidak mencari ilmu Allah, ini rasanya ada yang kurang. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan bisa menikmati rasanya mencari ilmu, yaitu dengan apa? Tidak merasa bosan. Nikmatnya mencari ilmu dengan tanpa ada rasa bosan. Nah, tentunya dalam menjalani kehidupan kita yang namanya manusia ini pasti banyak sekali permasalahan. Ya, baik itu kalau kita rasa itu permasalahan yang serius ataupun tidak. Namun kita sebagai manusia biasa, kita sebagai hamba Allah, Allah itu juga memberikan jalan kepada kita, yaitu apa? Allah mengharuskan. Nah, ini bahkan Allah itu mengharuskan seorang hambanya untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena di situ setiap manusia ini punya keluh kesah. Nah, ketika kita ingin menyampaikan keluh kesah kita, itu kita ketika menyampaikan harus benar. Jangan hanya sekedar oh saya gini gitu dan lain sebagainya, tidak jelas di share di medsos, hanya dilihat saja oleh yang
lain, tidak berpengaruh. Nah, kalau kita menjadi orang yang cerdas, maka yang harus kita lakukan apa? Berdoa. Ya Allah, saya ini sebagai hamba-Mu, saya ini ada masalah seperti ini. Saya tahu yang memberi masalah jenengan, yang memberi solusi juga jenengan. Nah, ini yang harus ada dalam diri kita. Jadi untuk menghadapi itu semua kita harus jadi orang yang cerdas intinya. Yaitu apa? Ketika kita memiliki permasalahan, masalah ini ada kalanya masalah kita dengan orang lain, ada kalanya masalah kita sendiri. Kalau masalah kita dengan orang lain ya kita selesaikan. Tapi kalau masalah kita dengan diri kita sendiri diantaranya, kalau kita sedang mencari ilmu, kalau kita sedang sekolah, nah, kadang kita melihat teman kita sekali diterangkan, diajari guru ini, dia langsung paham, itu ada. Tapi ada juga yang ketika diterangkan berulang kali, dijelaskan oleh guru berulang kali, itu tidak paham. Itu solusinya apa? Solusinya adalah kita berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam menangani permasalahan tersebut. Berarti apa? Kita meminta kefahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memberikan, bahkan justru Allah itu kalau ada seorang hamba yang hambanya tidak mau berdoa kepada Allah, itu dianggap hambanya sombong. Maka untuk menghindari itu kita berdoa, kita berpasrah diri, kita berdoa meminta kepada Allah. Kalau kita ini berdoa menunjukkan kalau diri kita ini tidak bisa apa-apa, dan yang bisa memberi semua, yang bisa memberi jalan keluar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus ketika ada seorang hamba yang mau berdoa kepada Allah, apakah setiap doa itu akan dikabulkan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ketika ada seorang ini berdoa kepada Allah, apakah doa hamba atau orang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, apakah Allah itu akan mengabulkan doa atau permintaan setiap hambanya? Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi kukabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku ketika memang orang itu meminta kepadaku. Jadi ketika ada seseorang ini meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dasar yang pertama, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang kedua, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, maka aku, itu di situ Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kalian, apa yang menjadi permintaan kita. Penak napa mboten? Ini sungguh enak. Kenapa? Karena kita punya masalah, kita doa kepada Allah, ya Allah, saya ada seperti ini, mungkin jenengan berikan solusi yang terbaik. Ya Allah, saya punya keinginan ini, mudah-mudahan Engkau berikan apa yang menjadi keinginan saya. Nah, itu adalah ud'uni astajib lakum. Jadi memintalah, berdoalah kepadaku, yaitu kepada siapa? Kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Nah, dalam prakteknya ketika ada seseorang ini berdoa, saya itu sudah setiap hari berdoa, ya toh, kita kan setiap selesai sholat pasti doa, minimal selesai sholat. Nah, minimal selesai sholat. Kalau biasanya ya mau belajar doa, ada doanya sendiri, selesai belajar doa, mau mandi doa, mau wudhu
doa dan lain sebagainya. Terus biasanya untuk doa-doa yang menjadi keinginan kita itu biasanya kita letakkan di saat-saat tertentu, di antaranya adalah selesai sholat. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak, saya itu sudah berdoa, Ustadz, saya ini sudah berdoa berulang kali, bahkan setiap selesai sholat ini saya sudah berdoa, ingin ini, tapi sampai sekarang kok saya masih seperti ini. Saya masih saja menjadi pondok, saya masih saja belum bisa membiayai diri sendiri, saya masih saja belum bisa untuk mencukupi apa yang menjadi keinginan keluarga. Ini bagaimana? Apakah doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah atau bagaimana? Nah, dalam hal tersebut itu perlu kita ketahui juga, sebagaimana di dalam kitab Al-Bajuri syarahnya Takrib itu dijelaskan, ada para ulama mengatakan kullu du'ain mujabun. Jadi setiap doa itu dikabulkan. Nah, setiap doa itu dikabulkan. Lakin imma bi aini matuliba, hanya saja ada kalanya ketika kita berdoa itu sesuai yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta. Au bi khairin mimma tuliba, atau yang diberikan oleh Allah kepada kita itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Imma halan au malan. Nah, ketika pemberian tersebut itu ada kalanya secara seketika, spontan, katakanlah doa malam ini, ya Allah mudahkanlah saya dalam mengerjakan ujian, besok dimudahkan, pokoknya ujuk-ujuk selesai. Ya Allah, besok saya ada tanggungan untuk membayar ini. Ya Allah, beri kekuatan dan beri hidayahmu, beri petunjuk untuk bisa menyelesaikan. Ternyata besok yang seharusnya didatangi yang menghutang itu ditagih, ternyata yang nagih lupa, ketiduran, akhirnya tidak jadi ditagih, mundur 1 bulan lagi itu. Nah, terus imma halan au malan, ada kalanya secara seketika atau ada kalanya menunggu waktu, jadi tidak seketika. Ada kalanya doanya sekarang bisa dikabulkan 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Nah, terus au bisawabin yahsulu liddai, atau ketika kita doa ini yang diberikan oleh Allah bukan apa yang kita minta, tapi nanti berupa pahala yang dihasilkan bagi orang yang berdoa, yaitu apa? Nanti pahala di hari kiamat. Au bidaf'il dororin anhu, atau kemungkinan yang berikutnya Allah mengijabah doa seorang hamba ini dengan cara bukan memberikan apa yang diminta oleh hamba tersebut, tapi dengan cara Allah ini menghilangkan mara bahaya yang akan terjadi pada orang tersebut. Jadi intinya menurut ulama kullu du'ain mujabun. Jadi setiap doa ini dikabulkan oleh Allah. Nah, cuman kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang hamba harus tahu apa? Allah itu mengabulkan doa kita dalam bentuk apa? Gitu ya. Allah itu mengabulkan doa kita dalam bentuk apa? Nah, yang pertama imma bi aini matuliba, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi mungkin katakanlah saat ini sedang punya keluarga sedang sakit, nah, sambil berobat kita berdoa, ya Allah berilah jalan keluar dan beri kesembuhan kepada keluarga kami yang sedang sakit.
Akhirnya setelah berdoa, setelah minum obat, sehat kembali. Nah, berarti apa? Ini Allah mengabulkan doa seorang hamba ini secara langsung. Nah, kadang ketika Allah mengabulkan doa hamba secara langsung, nah, ini seolah-olah doaku mandi. Nah, makanya Allah itu ketika mengabulkan doa ini sesuai dengan apa yang cocok untuk orang tersebut. Karena apa? Kadang ketika ada orang sekali doa langsung dikabulkan, itu khawatir sombong. Doaku itu mandi, aku ndonga langsung cospleng. Ada kalanya seperti itu. Maka kalau seperti itu, karena Allah ini tidak menghendaki dan hamba itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, akhirnya Allah tidak memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut pada saat itu. Itu apa yang jadi doanya tidak dikabulkan saat itu, tapi diundur. Waktunya agak molor. Kalau logikanya seperti ini. Ada seorang ayah dan ibu, katakanlah ayah lah. Dia pulang bepergian. Ketika pulang bepergian, yang namanya ayah ketika pulang dari bepergian jauh, pulang pasti bawa apa? Oleh-oleh atau makanan. Nah, ternyata setelah sampai di depan rumah, anaknya yang masih kecil itu meminta oleh-oleh. Meminta oleh-oleh. Maka logikanya sebagai seorang ayah, ketika ada anaknya yang meminta, maka langsung diberikan kepada anak-anaknya. Tapi kalau ada ayahnya yang bijak, dilihat dulu anaknya. Anaknya ini tangannya keadaannya bersih atau kotor. Nah, seperti itu ya. Jadi keadaannya bersih atau kotor. Kalau bawa jajan, anaknya tangannya kotor kok dikasih jajan, anak kecil kan belum bisa membedakan mana yang seharusnya dimakan, mana yang tidak, ya toh. Nah, akhirnya menurut si ayah, yang harus dilakukan ayah apa? Langsung diberikan kepada anaknya yang tangannya kotor itu, atau ditunda dulu, jangan diberikan dulu, tapi anaknya harus membersihkan tangannya terlebih dahulu. Paham ya? Dari sini kita harus paham, itu logikanya. Makanya ketika Allah memberikan mengijabah apa yang menjadi doa kita, itu melihat diri kita. Pada waktu itu layak enggak kita menerima doa tersebut, permintaan tersebut. Nah, kalau memang belum, maka karena Allah ini maha pengasih, Allah itu maha penyayang, akhirnya ditunggu sampai layak, sampai pantas orang yang berdoa itu pantas untuk mendapatkan atau memperoleh apa yang dimintanya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Makanya bukan berarti ketika kita doa kok belum dikabulkan oleh, kelihatannya secara zahir kok saya sudah doa seperti ini kok belum dikabulkan oleh Allah. Katakan seperti ini, masih kelas 7 SMP. Nah, kelas 7 SMP ternyata di situ ada doa, menghafal doa-doa. Di antara doanya ingin memperoleh Rabbana hablana min azwajina, yaitu memperoleh istri yang sholihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, sedangkan posisinya masih kelas 7 SMP. Umpomo andekan itu kok diberikan itu gimana? Berarti kelas 7 SMP langsung nikah. Nah, ini Allah melihat di situnya. Nah, makanya dari sini kita harus tahu. Jadi Allah mengabulkan doa hambanya itu melihat kepantasan daripada si hamba tersebut. Ada kalanya satu, meminta permintaan A langsung diberi A pada saat itu juga. Ada kalanya meminta permintaan B diberi B tapi menunggu
menunggu waktu yang tepat. Seperti tadi orang tua mau memberikan oleh-oleh atau jajan atau makanan kepada anaknya, kok tangan anaknya kotor, maka yang harus dilakukan oleh orang tua itu adalah apa? Jangan diberikan terlebih dahulu sebelum anak membersihkan kedua tangannya. Kenapa? Kalau itu diberikan bukan membawa kebaikan, justru malah mengkhawatirkan si anak ini menjadi sakit. Nah, ini yang harus kita tahu, yang harus kita pahami. Sehingga dengan kita memahami ini, insya Allah kita akan semangat untuk berdoa, selalu berdoa. Au bi khairin mimma tuliba. Itu tadi kan meminta atau berdoa meminta sesuatu kepada Allah dan diberikan sesuatu tersebut oleh Allah atau diijabah oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang diminta. Hanya saja ada yang seketika, ada yang tidak. Untuk yang berikutnya, au bi khairin mimma tuliba, atau seperti ini. Allah itu sebenarnya mengijabah doa kita, tapi ketika Allah mengijabah doa kita, Allah itu justru memberikan yang lebih baik atau memberikan yang terbaik untuk kita. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya adik kecil. Nah, adik kecil yang namanya anak kecil, ketika anak kecil ini meminta, dia kan tidak tahu ternyata yang ketika kita bersama dengan anak kecil itu kita membawa peso. Kita membawa peso. Ternyata itu diminta oleh si anak kecil. Ya. Ketika si anak kecil meminta peso tersebut, yang harus kita lakukan apa? Memberikan peso itu atau kita ganti dengan yang lain. Jadi peso itu tidak kita berikan. Yang harus kita lakukan apa? Yaitu kita harus mengganti dengan yang lain atau peso itu tidak diberikan kepada si anak kecil. Kenapa? Anak kecil itu belum tahu apapun yang dimakan, apapun yang dipegang itu dimakan. Jadi anak kecil kan seperti itu kalau masih kecil. Jadi apa yang dipegang itu dimakan. Itu kalau makanan juga dimakan, yang lain juga dimakan. Nah, ini adalah logikanya ketika kita berdoa kepada Allah, di situ jangan ada anggapan kalau Allah tidak mengabulkan doa kita. Tapi Allah memberikan ijabah atau Allah mengabulkan doa kita tadi dalam bentuk yang lebih baik. Ya, ini yang harus kita ketahui. Nah, untuk yang berikutnya, au bidaf'i dororin anhu, yaitu dengan cara menolak bahaya. Ya seperti tadi contohnya, ketika kita ada anak kecil, kita bawa peso, kok anak kecil membawa menginginkan peso kita tadi, maka yang harus kita lakukan peso jangan diberikan. Kenapa? Karena itu bisa menyakiti. Nah, ketika Allah tidak mengabulkan seperti ini, itu justru adanya tidak dikabulkan ini lebih baik daripada pengabulan, daripada dikabulkan. Daripada kita memberikan peso kepada anak kecil yang belum tahu fungsinya, itu lebih baik tidak kita berikan daripada kita berikan. Kenapa? Kalau diberikan justru itu bisa membahayakan. Kalau tidak kita berikan, justru itu nanti akan bisa menyelamatkan. Nah, itu adalah diantara Allah mengijabah doa para hambanya. Untuk yang berikutnya itu adalah au bisawabin yahsulu liddai. Yang berikutnya adalah Allah itu ketika ada seorang hamba berdoa kepada Allah, maka yang dilakukan Allah apa? Allah tidak mengijabah doanya sesuai dengan apa yang dimintanya. Tapi yang dilakukan oleh Allah itu apa? Yaitu Allah
memberikan pahala. Contohnya seperti ini. Kadang kita itu memiliki keinginan kita pengen jadi orang yang kaya raya, akhirnya karena memang takdir kita memang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang tidak bisa sampai kaya raya, kecukupan saja, maka ya tidak sampai seperti itu. Nah, terus ketika kita berdoa menjadi orang yang kaya raya di dunia, apakah tidak dikabulkan oleh Allah? Itu ada kalanya Allah mengabulkan doa kita untuk menjadi orang yang kaya raya ini adalah diganti berupa pahala nanti di akhirat. Bukan diberikan di dunia tapi diberikan di akhirat. Kenapa seperti itu? Karena diantaranya yang di situ adalah Allah pasti memberikan yang terbaik kepada hambanya. Contohnya lagi seperti ini, kadang kita itu ingin bersekolah di sekolah yang favorit. Nah, tapi karena memang kita itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang pilihannya Allah, akhirnya apa? Kita tidak jadi sekolah di sekolah yang favorit. Justru kita sekolah di pondok pesantren. Sudah di pondok pesantren, di situ ya temannya seperti itu, semuanya menjadi satu. Nah, dengan seperti ini kita jangan melihat di satu sisinya, Allah berarti tidak sayang pada saya, soalnya saya ingin sekolah di sekolah yang terfavorit nomor 1 di Indonesia, katakanlah. Kok saya justru malah jadinya masuk ke pesantren. Nah, perlu kita lihat, dari doa tersebut, dari yang diberikan Allah kepada kita tersebut, itu kita lihat, ternyata keinginan saya ingin bersekolah, saya juga bisa bersekolah. Di sini ada nilai plusnya, yaitu berada di mana? Di pondok pesantren. Jadi ijazah sama, yang kita dapat berbeda. Dan di situ ketika orang ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka akan diberikan kepahaman dalam ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita. Nah, karena apa? Kita ya juga memiliki apa yang dimiliki oleh teman kita, tapi ada nilai plus yang kita dapatkan di sini. Nah, ini yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Makanya di situ ada sebuah cerita. Di dalam Tausah itu diceritakan, kila innahu ya'ti asyahsu yaumal qiyamah fayu'tihillahu ta'ala sawaban adiman. Jadi di situ ada seseorang nanti di hari kiamat, itu ada seseorang yang mana seseorang ini diberi pahala yang sangat banyak, sawaban adiman. Jadi pahala yang sangat banyak. Fayata'ajjabu, dengan adanya pahala itu, orang ini takjub, heran, loh, saya kok dapat pahala sebanyak ini dari mana? Padahal ini di hari kiamat. Tapi takjubnya herannya karena kita dapat pahala, yo alhamdulillah. Saya ini nek takjub, nek kebalikan, sing ketoke ngamale akeh apik, ternyata ning gone akhirat kok entek. Nah, untuk bilamin dzalik. Nah, iki takjub, heran karena apa? Dia ini mendapat pahala yang sangat banyak. Kenapa kok heran? Karena pahala tersebut itu menurut seseorang ini itu tidak pernah dilakukannya. Jadi tidak pernah mengerjakan hal tersebut. Nah, akhirnya apa? Wa yaqulu ya Rabbi bimada, fayaqulullahu ta'ala alam tas'alni kada wa kada fi waqti kada wa kada, fayatamanna annahu lam yakun ujib. Akhirnya karena orang ini heran, orang ini takjub, dan orang ini penasaran, akhirnya tanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, yaitu ya Rabbi bimada, wahai Tuhanku apa ini, pahala dari mana ini kok sebanyak ini. Akhirnya fayaqulullahu ta'ala, akhirnya Allah itu menjawab, bukankah pada saat itu kamu meminta ini itu, dan di situ belum sempat dikabulkan, tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi itu diganti pahala di akhirat. Kan sudah menjadi umum toh, ketika kita doa pengen bisa melengkapi rukun Islam kita yang kelima, yaitu apa? Haji. Kita ingin haji, kan sudah umum. Kita pengen bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa menolong orang lain dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi doa yang umum. Nah, ada kalanya orang ini ketika berdoa pengen haji, pengen umroh, belum dikabulkan oleh Allah, ini sudah meninggal dunia. Nah, ketika ini akhirnya ternyata apa? Allah tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginan orang tersebut di dunia. Bukan tidak mengabulkan, tapi Allah mengganti doa orang tersebut berupa pahala di akhirat. Sebagaimana diceritakan tadi, seseorang yang dia di hari kiamat, yang lain bingung tentang amalnya seberapa, kebaikannya seberapa, kejelekannya seberapa, bingung. Tapi orang ini justru malah takjub, orang ini heran dengan amal, dengan pahala yang dimilikinya. Nah, ini adalah keutamaan atau Allah mengijabah, Allah mengabulkan doa seorang hamba. Makanya intinya kita yakini saja, kita harus yakin kullu du'ain mujabun. Tentunya di sini adalah doa yang benar-benar ketika kita berdoa ini bisa kita hayati di dalam hati, dan benar-benar doa ikhlas, berdoanya di hati ini ikhlas, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ada unsur yang lain. Ini yang harus kita ketahui. Jadi intinya ketika kita berdoa, kita harus yakin kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita harus berpikir kalau doa Allah mengabulkan doa seorang hamba itu ada kalanya sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba, dan di situ juga dikabulkan oleh Allah secara seketika. Ada juga doa tersebut itu diberikan diijabah atau dikabulkan oleh Allah, tapi waktunya agak lama, yaitu apa? Mungkin nunggu 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Terus ada kalanya Allah mengijabah atau mengabulkan doa seorang hamba, tidak memberinya sesuai dengan apa yang diminta, tapi sesuai dengan apa yang lebih bermanfaat bagi orang tersebut, apa yang lebih maslahat bagi orang tersebut, bagi seorang hamba tersebut. Nah, adakah yang berikutnya, ada kalanya ketika Allah mengijabah doa seorang hamba, Allah ini mengabulkannya dengan cara menghilangkan bahaya. Karena apa? Kalau kita berdoa kok kita berharap apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, itu belum tentu terbaik untuk kita. Karena apa? Allah itu lebih mengetahui mana yang terbaik untuk diri kita. Maka dari sini kita harus tahu itu.
Karena sehingga dengan adanya ini kita akan lebih semangat lagi untuk berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, ada kalanya Allah itu ketika mengabulkan doa seorang hamba tidak diberikan di dunia, tapi doa tersebut yaitu diganti dengan pahala yang ada di akhirat. Ini adalah doa. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan, kecuali itu tadi, doanya dia ketika berdoa ini tidak dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Atau dia ketika berdoa seenaknya saja. Karena apa? Doa pun juga ada etikanya. Ketika kita meminta ini juga ada etikanya. Makanya ketika kita doa ini agar bagaimana kita dikabulkan oleh Allah, diantaranya adalah sebagaimana ketika kita meminta sesuatu kepada sesama manusia. Ketika kita minta sesuatu kepada sesama manusia, contohnya kita minta air, kita minta uang lah, katakanlah 5.000. Ketika minta, contohnya anak meminta uang kepada orang tuanya. Nah, saya yakin namanya orang tua pasti memberi, tapi ketika anak kok meminta kepada orang tuanya tidak memakai akhlak, jadi arep jaluk duit, mau meminta uang, sebelum itu dia misui orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Tidak mungkin memberinya. Maka ada etikanya. Itu adalah doa. Lah, doa ini di dalam agama Islam ini derajatnya tinggi sekali, Kenapa? Karena di situ dikatakan qala Rasulullah ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah intisari dari ibadah. Doa itu otak daripada ibadah. Intinya apa? Doa itu intisarine ibadah. Kenapa? Karena di situ di dalam doa itu ada dua katakanlah kalau pengibaratannya ada seorang hamba yang mana hamba itu mengaku dirinya tidak bisa apa-apa. Akhirnya karena tidak mampu melakukan apapun, akhirnya yang dilakukan oleh hamba adalah apa? Meminta. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Robnya, meminta kepada Tuhannya. Wahia jalilatun fi fadlid doa. Nah, ketinggian martabat doa ini di situ juga diterangkan, ketinggian martabat doa ini terletak pada mana? Yaitu terletak pada keutamaannya. Yaitu apa tadi? Apa yang kita inginkan ini diijabah oleh Allah. Hanya saja pengijabahannya yang berbeda. Ada kalanya sesuai yang kita minta, ada kalanya yang tidak. Nah, ketika seseorang berdoa, kita harus tahu orang berdoa ini berarti sama saja orang itu nanti akan diberikan sesuai dengan apa yang diminta. Seperti itu. Kenapa? Karena orang yang tidak mau berdoa itu pasti dia tidak akan memiliki keinginan untuk memperoleh hal tersebut. Dan ketika orang ini berdoa itu pasti sebelum berdoa ini sudah ada keinginan. Nah, keinginan ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang mana di situ takdirnya digantungkan pada doa, maka akan sangat jelas sekali faedah daripada doa tersebut. Itu adalah manfaat daripada kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan, semoga kajian zona Islami pada sore hari ini bisa memberikan keberkahan pada kita semua terkait dengan keutamaan doa. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Qayyim. Semoga. Ya, intinya sebelum kita doa, intinya kita harus mengetahui bahwasanya
Allah itu mengijabah apa yang menjadi doa kita. Hanya saja ketika doa, karena orang itu sudah takdirnya sudah ditentukan oleh Allah, maka ada kalanya doa itu adalah sebagai ditangguhkannya takdir tersebut. Jadi dengan orang berdoa ini akan dimudahkan proses takdirnya. Ketika orang ini berdoa ternyata tidak, yang dia minta tidak sesuai dengan apa yang menjadi takdirnya, maka di situ doanya itu akan diganti berupa menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana keterangan di dalam Syarah Rotibul Haddad. Untuk yang terakhir, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat. Mari kita berdoa menengadahkan tangan kita untuk memohon itu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk azan maghrib hari ini tepat di jam 17:28. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Zona Islami besok di hari Sabtu 1 Mei 2021. Kawan setiap jam 4:30 sampai menjelang berbuka dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolangu Tulungagung. Saya Danang Prayogi pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.